pada hakikatnya orang semuanya mau, Mau. mau. Kalau kita lihat kepada hati kecil mereka mau. Cuma sekarang dia apakah sudah menyisihkan untuk itu? Untuk bisa ziarah Makkah Madinah? Iya. Ya itu. Nanti dulu rumah penting, pendidikan anak penting, Iya, haji iya. dan umroh penting juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kesempatan emas bagi kita semua teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bergabung dengan beliau hari ini untuk sedikit menceritakan pengalaman beliau. Masya Allah, beliau ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan pengalaman ini mendapatkan kita bisa mengambil hikmah daripada pengalaman beliau, Agus Sifni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Gus? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Ini kayak tambah bahagia ya. Apa jangan-jangan? Ya Allah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah sehat. Tambah sehat ya di Mekah ya sekarang. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Kebetulan teman-teman, Gus Sifni ini sekarang kebetulan ada di Mekah, jadi kita sowan ke beliau, jadi kita main ke rumah beliau. Jadi insya Allah kita akan bagi-bagi cerita, bagi-bagi hikmah kepada beliau. Oh ya Gus, antum berapa lama nggak ke sini Gus? Sebenarnya nggak lama-lama banget. Nggak lama banget. Kemarin kan ya. Idul Fitri juga ke sini. Oh yang Idul Fitri ya? Iya, nggak sampai sebulan kita untuk haji berangkat lagi. Insya Allah ya. Cuman kita nggak ketemu kan? Iya, ya itu. Tapi qadarullah kita sekarang satu rumah. Masya Allah, satu rumah itu teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Agus Sifni ini teman-teman dari Jember Gus ya? Jember. Dari Jember, Masya Allah. Beliau salah satu keluarga daripada salah satu pesantren di Jember teman-teman. Alhamdulillah saya kenal dengan beliau ini sudah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Pengalamannya Gus gimana Gus? Kok Gus Sifni ini sering ke sini, sering ke Madura. Ini seperti apa Gus? Apa sampean tuh kesibukannya apa sebenarnya Gus? Ya, kita ya boleh cerita sebenarnya di dunia haji dan umroh kami ini pribadi sebenarnya mengikuti air mengalir. Cuma yang ada di dalam diri, kenapa saya bisa bolak-balik Makkah Madinah, sebenarnya bukan karena saya yang hebat. Gitu Gus ya? Iya sih, bukan saya yang hebat, cuma karena memang barokahnya para sesepuh saya, para guru saya, barokah orang tua saya. Itu berarti nampak Gus barokahnya Gus ya. Terus juga apa ya? Karena sudah terlanjur kita ini masuk di dalam dunia ini, ya kita berkhidmat kepada umatnya Rasulullah untuk menjaga beliau-beliau itu, tamu-tamunya Allah, sehingga ibadahnya itu benarlah. Kenapa? Karena orang pergi haji ataupun umroh tanpa ilmu yang cukup akan mubadzir. Berapa puluh juta kita bayar, tahu-tahu ibadah kita tidak sesuai syariat. Itu kan mubadzir. Ya. Maaf sebelumnya Gus. Ini kan teman-teman belum paham ini Gus. Sebenarnya jadi maksudnya antum itu di bagian mana? Gitu ya. Kami selain mengajar di pondok di Jember ya, kami juga menjadi tour leader. Masya Allah. Ya, dalam biru perjalanan umroh yang mana lebih membawa kepada pondok pesantren. Kalau travelnya ya gitu Gus ya. Pindah-pindah Gus ya. Ya teman-teman, jadi beliau kenapa bolak-balik sini kayak Surabaya. Maksudnya kalau dari rumah saya dari Madura ke Surabaya, beliau dari Jember ke Mekah ini ya kayak di Surabaya main itu teman-teman. Masya Allah beliau. Mudah-mudahan. Hadza min fadli Rabbi. Masya Allah ya Gus ya. Kan banyak Gus ya, antum kan banyak sering bawa jemaah, sering dampingi jemaah. Pengalaman-pengalaman yang mungkin banyak diambil hikmahnya oleh teman-teman baik dari jemaah Gus atau baik dari perjalanan antum, dari hikmah ibadah umroh maupun haji. Itu apa sih yang sebenarnya yang di samping hukum umroh itu wajib Gus ya?
yang harus kita titik tekankan ketika melakukan ibadah umroh itu sebenarnya apa sih Gus, di samping Ya, pahala gitu loh. ya. Begini, orang mau umroh itu atau orang mau haji harus tahu tujuan awal ya. Tujuan awal apa? Dia mau haji karena pulang nanti harus pakai surban, nanti dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Ketika nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haji, mereka tidak nengok gitu kan. Nah, Bahkan itu kan marah-marah gitu ya. bahkan marah-marah. Saya ini sudah haji plus, Iya, haji iya. furoda, harganya mahal. Kenapa tidak manggil saya itu haji? Ya, itu Ada juga ya saya gitu. ada, bukan hanya satu dua kan. Tentunya haji dan umroh itu kita lihat tujuannya. Tujuannya adalah kalau haji dan umroh kan tidak ada pahala kecuali adalah surga. Entah itu umroh makbulah atau haji mabrur. Iya, iya. Tapi untuk menghadapi itu kan sulit. Iya, Gus. Itu jannah atau surga daripada haji dan umroh itu kan balasan kepada kita di hari akhir. Tapi yang paling penting adalah ketika pulang haji dan umroh, kita ini menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang bisa menjadi penenang bagi manusia yang lain. Kalau memang ada orang sudah pulang haji, pulang umroh, dia tidak lebih baik, lah itu pertanyaannya. Itu Ada perlu. pertanyaan itu. Ada pertanyaan apa? Human errornya apa? Iya. Terus juga begini, tidak ada ceritanya orang pulang haji dan umroh itu tambah miskin. Itu yang saya alami juga. Kalau memang ada masih yang miskin pulang haji Iya. umroh, itu juga punya kesalahan tersendiri terhadap Ada Allah. kesalahan berarti. Iya, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wa yukaffir adz-dzunub. Itu sudah jelas. Kalau orang sudah pulang haji dan umrah tidak sesuai dengan hadis ini, ya berarti dia punya kesalahan lain. Ya. Ingat, orang pergi haji dan umrah antara dia itu memang nikmat atau ujian. Ya. Bisa diceritakan nggak? Wah. Nikmat dan ujian itu seperti apa? Gitu? Soalnya kan sekilas pandangan kita ketika orang melakukan umrah atau haji itu kan semuanya dihitung nikmat, Gus. Iya, itu ada nikmat antara ujian itu gimana, Gus? Kenapa saya kok bisa berbicara itu? Karena saya punya pengalaman. Iya, iya. Satu, kalau panjenengan semuanya tahu, saya punya jamaah orang gunung di Kawaijen Bondowoso. Rumahnya itu jelek. Tapi mereka dengan tekad yang tinggi, nabung, dia bisa berangkat. Ada juga cuma pedagang biasa, tapi dia karena mau nabung berangkat. Iya, iya. Dan pulangnya lebih baik lagi. Lah itu nikmat. Tahu saja jauh-jauh. Di keberangkatan kemarin saja ada orang kaya. Nyatanya sampai ke sini dia bertengkar terus. Oh gitu. Lah itu juga ujian. Itu juga ujian. Apa? Setelah dia haji dan umroh, apakah dia bisa menjaga predikat itu dengan apa? Dengan berlaku, dengan mengerjakan di dalam kehidupannya yang lebih baik, atau tetap saja atau bahkan lebih jelek daripada sebelumnya, kan itu. Itulah yang kenapa saya namakan ujian. Iya, iya. Kalau nikmat ya sudah, orang berangkat pulang lebih baik, wah itu nikmat yang sangat besar. Gitu, ya. Tapi setelah berangkat nggak ada perubahan, naudzubillah malah tambah jelek, lah itu ujian itu. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi di samping ada nikmat yang memang kita rasakan, di situ pasti ada ujian, Gus ya. Iya. Jadi yang terpenting, Gus ya, yang terpenting ketika orang melakukan ibadah umroh ataupun haji, gimana caranya setelah melakukan ibadah haji dan umroh, kita bisa mempertahankan predikat makbul dan mabrur itu. Iya. Sehingga bisa menjadi apa ya, Gus ya, hamba yang lebih sempurna. Hamba yang lebih sempurna. Karena tujuan haji dan umroh kan yang paling titik besarnya adalah bagaimana dosa-dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana besi yang berkarat, kita celupkan kepada air keras, ketika diangkat karatnya itu akan luntur. Lah seperti itulah perumpamaan orang haji dan umroh. Terus begini, atmosfer haji itu kan ada pada Arafah, sebagaimana yang antum rasakan.
atmosfer Arafah itu sangat dahsyat. Bahkan Allah sendiri dalam riwayat, dalam hadis qudsi menyampaikan kan, monoja madhurun. Nah, ini Madura ya? Madura nanti Iya. teman-teman. Monoja madhurun. Nah, mon iya Arafah pas tak percaya dek Allah ja akobul tuh dan gulaban panjenengan dek Allah. Allah debu. Allah lah ja pangeran kan kok nyari pangeran lain. Jadi pakai bahasa Indonesia Gus ya. Iya, jadi pada intinya adalah kalau kamu tidak percaya dengan Arafah bahwasanya aku sebagai Tuhan Allah ini ya mengampuni segala dosamu, ya sudah kamu tidak perlu bertuhan kepada saya, cari Tuhan yang lain. Itu bagi yang berhaji di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Iya, iya. Gus, ya. Tapi Allah Maha Adil kan. Yang tidak berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah, nah, ada puasa namanya puasa Arafah. Gimana pahalanya? Diampuni dosa tahun lalu dan diampuni dosa tahun yang akan datang. Jadi atmosfer Arafah ini, maka mudah-mudahan bagi yang menonton ini yang belum pernah sampai, dimudahkan oleh Allah, amin, amin, amin. Dibukakan jalannya, dibukakan hatinya. Amin, amin. Kenapa saya bilang bukakan hati? Berapa banyak orang kaya yang uangnya banyak tapi tidak berangkat. Gitu, tapi berapa banyak orang yang pas-pasan karena dia berusaha dapat melihat Ka'bah. Ingat, hanya dengan melihat Ka'bah dengan mata telanjang kita, 20 rahmat sudah turun. Subhanallah. Sedangkan rahmatnya Allah per harinya turun 170 kali. Masya Allah. Kalau kita melihat 20, sisanya yang lain. Luar biasa. Tinggal cari itu. Insya Allah teman-teman. Jadi itulah sedikit dari beliau, luar biasa fadilah atau faidah yang luar biasa. Dan barusan teman-teman sekalian didoakan beliau mudah-mudahan dilancarkan Gus. Iya, iya. Ini ada pertanyaan Gus dari teman-teman Gus. Ini kan perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Ini teman-teman atau para pemirsa, para muslimin Gus. Ini takut gitu loh Gus. Gimana cara kita melakukan ibadah umroh atau haji sedangkan ilmu saya itu tidak mumpuni. Gimana Gus? Iya Gus. Nanti nyampe ke sini itu apa ada yang membimbing atau seperti apa? Tentunya harus satu tahu kepada mungkin pemuka agama di daerah panjenengan semuanya yang bergerak di bidang umroh. Ataupun pilih travel, setelah itu datang kepada pemuka agama untuk bertanya. Karena memang kalau belum tahu dan belum mempraktekkan, melihat umroh dan haji itu sebenarnya kayak yang sulit, ya kan? Tapi kalau sudah melaksanakan, bagaimana nanti dari niat, miqat, setelah itu tawaf, sa'i, tahallul di dalam umroh, itu akan mudah. Di haji pun seperti itu. Apa ifadah kita ambil duluan, atau ifadah diambil belakangan, atau dia haji qiron, haji ifrat, atau haji tamattu. Kalau masih melihat secara ini memang sulit, tapi untuk bagaimana kita bisa sesuai dengan syariat dan tuntunan, ya kita cari orang yang terpercaya dalam bidang itu, akhirnya kita datang ke orang itu untuk minta bimbingan. Adapun kalau seperti kita ini kan sudah bergerak di bidang itu, ya datang ke kami. Berarti di travel itu pasti ada yang bimbing gitu? Iya, tentunya. Pasti. Iya. Karena memang istilahnya adanya kita ini pertanggungjawaban ya. Adanya ana dan antum ini sebagai pertanggungjawaban terhadap kemabruran dan kemakbulan haji dan umroh antum. Apalagi Sidi Mutawif 1 ini mantap, the best pokoknya. Ya Gus ya, insya Allah. Jadi jangan khawatir para pemirsa, para muslimin, muslimat yang ingin ke sini, pasti kita akan dibimbing oleh petugas masing-masing yang dari travel. Dan juga satu, jangan kecil hati. Karena banyak orang kecil hati, Sidi. Oh, saya ini sudah tidak ada harapan untuk ziarah makam. Kata siapa? Harapan itu harus besar. Karena dari mimpi itu akan menjadi kenyataan. Yang penting
berdoa dan nabung. Berdoa tanpa nabung, Berdoa dan nabung ya. iya, berdoa saja tanpa nabung ya sia-sialah, omong Ya, kosong. kalau nabung saja Gus, Nabung saja tanpa berdoa, berkahnya kurang. berkahnya kurang Iya, ya. tahu-tahu kita punya, ada orang nawarkan tanah, uangnya cukup, tanpa doa untuk bisa ziarah Makkah, wah, Beli beli tanah ya. tanah. Ada mobil keluaran baru, beli Beli mobil. mobil ya. Iya, umroh hajinya nanti aja dulu. Banyak kayak gitu Nih Gus ya. banyak Yang sekali, mudah-mudah banyak ya. sekali yang muda-muda itu. Justru haji dan umroh itu harus muda karena apa? Adalah ibadah fisik. Iya Gus ya. Iya. Ya, saya banyak kita temukan Gus, orang-orang iya kata antum tadi, orang mampu, ya kan? Fisik mampu, juga dalam maliyah mampu luar biasa. Tapi mereka itu nggak ke sini Gus, nggak melakukan ibadah umrah ataupun haji Gus. Maksudnya kurang tahu sih, gimana cara untuk mengetuk keluarga kita yang mampu atau teman-teman kita yang mampu itu seperti apa cara mungkin adaptif dan apa Gus mungkin Gus? Pada hakikatnya orang semuanya mau, Mau gitu. mau. Kalau kita lihat kepada hati kecil mereka mau. Cuma sekarang dia apakah sudah menyisihkan untuk itu? Untuk bisa ziarah Makkah Madinah? Iya. Ya itu. Nanti dulu rumah penting, pendidikan anak penting, Iya, haji iya. dan umroh penting juga. Memang harus ada action Gus ya. Harus kita selain berdoa ya usaha. Sebagaimana kalau kita kepepet, mau dikejar-kejar hutang, tahu-tahu cari pinjaman, lah Iya, itu iya. juga perlu kita juga merasa kepepet untuk bisa ziarah Makkah Madinah. Jadi manajemen itu harus. Nah ini yang saya amalkan. Jadi almarhum almarhumlah mbah saya itu di Jember, mondok di pondok pesantren Sumber Wuringin Jember. Insya Allah Iya. orang sudah tahu itu Tahu ya. pondok Rodotul Ulum, memang pondok legend di Jember. Itu salah satu kiai dari pondok Rodotul Ulum Sumber Wuringin itu almarhumlah Kiai Haji Khatib Umar. Itu pernah menyampaikan, menijazahkan untuk mengamalkan sholawat haji. Dan atmosfernya itu saya rasakan. Bukan saya omong kosong. Iya, iya. Nanti bunyinya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdhalus sholati wa askas salami fi lutfin wa afiyatin wa sihhatin wa bulughil maram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu saya amalkan dan alhamdulillah kamataro seperti yang antum lihat, ya kan, kita tidak hanya berjumpa sekali kita di Makkah kan, berkali-kali. Itu yang saya amalkan, ijazah dari Kiai Haji almarhum Kiai Haji Khatib Umar. Bagi para pemirsa, saya mengijazahkan sholawat haji ini kepada antum-antum sekalian, ajastukum. Maka antum akan menjawab gimana? Qabilna. Nanti dijawab seperti itu. Ya. Ini insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Amin, amin. Karena memang itu hati kalau tidak terketuk, uang banyak, mau apa? Itu yang tidak mungkin. Tapi kalau hanya berdoa, tidak menabung, mau kita tiket pakai uang, iya. visa pakai uang, bayar hotel pakai uang, ya kan? Masya Allah. Itu. Ya mudah-mudahan yang kita kejar Baitullah, yang kita kejar Rasulullah. Andai kata bukan karena Rasulullah, bumi dan seisinya tidak akan diciptakan oleh Allah. Makanya panjenengan semuanya di Madura dan sekitarnya, panjenengan dek ke Kiai Asowan nyabis, Kak Dinto Medina rato Kak Dinto Rasulullah. Masa kepada Kiai kita sowan sampai segitunya, Rasulullah kita tinggalkan? Kan seperti itu. Atmosfernya sangat besar. Tentunya Gus untuk ketika melakukan ibadah umrah atau ikut travel gitu, pasti ke Madinah Gus ya? Iya, ke Pasti Madinah. ke Madinah ya. Sedikit mungkin Gus di Madinah. Aduh. Madinah atmosfer kecintaannya dan ketenangannya hebat. Kalau ada yang mengatakan lebih penting Mekah, bukan juga. Jadi antara Haramain Mekah wal Madinah itu sama-sama penting. Mekah dengan pahalanya, Madinah dengan rasa cinta dan kedamaiannya. Karena apa? Karena adanya Rasulullah. Adanya Rasulullah. Coba antum
Antum kalau kita mengadakan ziarah wada dari Rasulullah. Iya, iya. Mohon maaf para pemirsa, bukan saya sombong bolak-balik, bukan. Walaupun saya yang bolak-balik untuk ziarah wada meninggalkan Madinah, hati ini selalu bergetar, nangis. Masya Allah. Akan berpisah daripada baginda Rasulullah. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya, dalam hadisnya kan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Sungguhnya syafaatku untuk umatku yang mengerjakan dosa-dosa besar. Loh, kalau kita nggak pergi ke Madinah, bagaimana? Bagaimana? Rasulullah sudah sangat sebegitunya bagi kita. Bayangkan loh, orang yang punya dosa besar aja diberikan syafaat. Ya tapi harus percaya. Kalau tidak percaya terhadap Rasulullah dan apa yang beliau bawa, ya sama aja kan, seperti itu. Insya Allah teman-teman. Jadi jangan khawatir, pasti ketika kita melakukan ibadah umroh, ikut travel tentunya, pasti kita akan ziarah ke Madinah Gus ya. Iya. Yang mana beliau tadi ceritakan luar biasa. Kalau kita ziarah ke Rasulullah, pastinya kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Pokok itu. Ya, saya juga kalau di Madinah yang selalu saya amalkan, kalau di sholawat julus itu kan ada ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi balighna nazur. Ya Allah, ya Maha Tuhan pendengar doa kami, sampaikanlah kami berziarah kepada nabimu. Itu bisa diamalkan juga. Bisa diamalkan itu. Bahkan kalau di dalam sholawat itu kan ada itu. Ya Rabbama katawa safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Ya Allah, Rabba Makkah was Safa, Tuhan Makkah dan Tuhan Safa, bi Muhammadin ighfir lana. Kalau ben-beden aku Kanjeng Nabi itu rakyat tina ya Allah kan. Karena apa? Karena Rasulullah. Terus kita tidak mau ziarah ke Madinah. Ya salah besar kita sebagai umatnya tidak pernah pergi kan begitu. Iya. Seperti itu atmosfer Madinah. Atmosfer Madinah seperti itu. Masya Allah. Jadi banyak teman-teman ilmu yang kita raih untuk kesempatan hari ini. Jadi yang belum nyampe ke Makkah Madinah, sudah beliau doakan, mudah-mudahan terketuk hatinya. Amin ya Rabbal Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kemauan Gus. Kemauan, niat, dan ada action tentunya. Iya. Ada action. Ya teman-teman, mungkin kiranya cukup Gus ya. Cukup. Ya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat Gus ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman kita sekalian Al-Fakir, terutama Gus bisa mengambil hikmah-hikmah dari antum Gus ya. Iya, kita sharing. Iya, kita sharing. Ya, Gus. Terima kasih Gus. Juga Al-Fakir juga, bukan cuma antum Al-Fakir. Terima kasih Gus. Terima kasih. Jazakumullah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita tidak cuma hanya di episode ini kita. Amin ya Gus. Episode selanjutnya. Ketemu nanti di episode selanjutnya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe and share supaya channel ini bisa tumbuh lebih besar lagi nih untuk Syekhona. Cukup kira-kira teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.